Halo semuanya, selamat datang di materi kebijakan keselamatan anak. Kita memasuki latar belakang terlebih dahulu. Surabaya sebagai kota metropolitan yang dinamis mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat. Namun, di balik perkembangannya, masih banyak keluarga yang menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pada semester 1 tahun 2024, tercatat ada 82.809 kasus perceraian, 199 kasus stunting pada anak yang disebabkan berbagai faktor dan juga berdampak pada kehidupan anak. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan perubahan struktur keluarga turut berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan. Selanjutnya, kita masuk ke maksud dan tujuan. Pertama, sebagai salah satu langkah penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada anak, kasus penelantaran anak, dan lainnya. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua, kader-kader di kota Surabaya, dan anak tentang pentingnya kebijakan keselamatan anak. Ketiga, mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak anak. Keempat, memperkuat komitmen pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu dalam mewujudkan Surabaya dan Indonesia bebas kekerasan pada anak. Selanjutnya, kita memasuki ke ruang lingkup. Ruang lingkup individu sebagai peningkat kesadaran, memberikan edukasi kepada orang tua tentang kebijakan keselamatan anak, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan. Konseling menyediakan layanan konsultasi dan konseling Puspaga Surabaya bagi individu terkait permasalahan dalam keluarga. Ruang lingkup keluarga, penguatan peran pengasuhan keluarga seperti memberdayakan keluarga untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan positif bagi anak. Pendidikan orang tua memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya pengasuhan hak anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang. Lingkup masyarakat, seperti sosialisasi dan kampanye, melakukan sosialisasi dan kampanye secara masif tentang kebijakan keselamatan anak berbagai media. Pembinaan komunitas, bekerja sama dengan komunitas peduli anak untuk saling mendukung dan mengawasi kasus kekerasan pada anak. Ruang lingkup pemerintah, seperti pembuatan kebijakan, menyusun kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan gender, dan lainnya yang berkaitan dengan hak anak. Kerjasama lintas sektor, membangun kerjasama dengan berbagai sektor terkait, seperti dinas kesehatan, pendidikan, agama, dan sosial. Selanjutnya, landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf B ayat 2. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kelima, Peraturan Wali Kota Perwali Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 adalah peraturan yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak di Surabaya. Selanjutnya, analisa resiko. Resiko internal, seperti kurangnya persiapan pernikahan yang matang dalam membangun keluarga, keterbatasan akses layanan bagi kelompok rentan, tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi gaya pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan keselamatan anak, tekanan ekonomi yang membuat keluarga tidak memperhatikan anak. Jika kekerasan dianggap sebagai hal-hal yang normal atau wajar dalam suatu lingkungan, maka kemungkinan terjadinya KDRT akan lebih tinggi. Perkembangan teknologi yang dapat mempermudah penyebaran informasi yang tidak benar seperti kekerasan, agresivitas, dan lainnya. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas. Lalu ke dampak.
Jika tidak ada kebijakan keselamatan anak, edukasi orang tua tentang hak anak, dan edukasi lainnya yang berkaitan dengan keluarga, kemungkinan angka kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada anak, dapat meningkatkan kasus kekerasan pada anak sehingga bisa jadi anak menjadi korban maupun pelakunya, dan akan berdampak pada aspek lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi risiko. Dalam pencegahan, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh Puspaga Surabaya. Yang kedua, memperkuat kerjasama dengan berbagai OPD terkait kebijakan keselamatan anak dalam pembinaan keluarga dan stop kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada anak. Yang ketiga, menyediakan layanan konseling dan mendampingi bagi anak, perempuan, dan keluarga. Keempat, memberdayakan keluarga. Kemudian, pengurangan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Puspaga Surabaya. Kedua, memperkuat sistem informasi dan data. Ketiga, meningkatkan akses layanan bagi kelompok rentan. Keempat, memberdayakan keluarga. Dan yang terakhir, penerimaan, seperti menyiapkan rencana kontingensi jika resiko tidak dapat dihindari atau dikurangi. Selanjutnya, kebijakan keselamatan anak. Rules atau peraturan kebijakan keselamatan anak adalah seperangkat aturan dan panduan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia. Kebijakan ini harus diterapkan di semua lingkungan mulai dari rumah, sekolah, komunitas, dan dimanapun. Tujuan kebijakan keselamatan anak: melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan pengabaian. Menjaga anak-anak agar aman dari bahaya fisik seperti kecelakaan, kebakaran, dan tenggelam. Memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang berkualitas. Mempromosikan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dan yang terakhir, cara menjaga keselamatan anak. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan bebas benda tajam, bahkan bahan kimia berbahaya dan api. Kedua, awasi anak-anak dengan cermat saat mereka bermain, terutama di luar ruangan. Ketiga, edukasi anak tentang bahaya pelecehan seksual. Keempat, buatlah aturan yang jelas tentang perilaku dan disiplin kepada anak. Kelima, berikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan kepada anak-anak. Ingat, jagalah keselamatan anak, jaga masa depan bangsa. Sekian, terima kasih, materi sudah selesai. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, segera hubungi kontak yang tersedia di sini.